Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Ihsan Sukoco, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25412678. Mengajar di SD Negeri 328 Sinukan 4. Dan pada hari ini, Selasa 16 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut dalam video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Sudah makan? Sudah, Pak. Siapa yang belum makan? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, sebelum kita belajar, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Dari tempat duduk aja. Siap, Dad. Mari bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, izinkan Bapak mengabsen terlebih dahulu ya. Akmal Ramadan, Hadir, Pak. Abdul Rahman Fahri, Hadir, Pak. Rafa Ar-Rasya, Hadir, Pak. Fadil Firdaus, Hadir, Pak. Fadil Alamsyah, Hadir, Pak. Haikal Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Naya Salawan, Hadir, Pak. Novita Sari, Hadir, Pak. Putri Jaya, Hadir, Pak. Pratama, Hadir, Pak. Rafa Anggara, Hadir, Pak. Rasa Sifari, Hadir, Pak. Salwa Nur Halimah, Salama, Hadir, Pak. Sylvia Putri, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Ulfa Alfia, Hadir, Pak. Rahman, Hadir, Pak. Aisyah Al Humaira. Oke, hadir semua ya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar IPAS, tapi yang akan kita pelajari saat ini adalah di ilmu pengetahuan sosial. Silahkan Ananda buka di halaman 171. Halaman 171. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya. Tapi Ananda tidak usah repot-repot ke sana. Ananda silakan memperhatikan layar yang di depan karena semuanya sudah Bapak ulas di sini. Oke? Coba perhatikan. Duh, mana ini? Oke, ini buku kita. Sampul belakang kita ya. Sampul belakang buku kita. Ilmu pengetahuan alam dan sosial.
Oleh siapa itu? Yusan Sukoco. Yusan Sukoco. Oke, lanjut. Yang akan kita pelajari saat ini adalah bab 7. Bab 7 tentang apa itu? Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Bagaimana? Mendapatkan semua keperluan kita. Apakah sesuai dengan layar? Iya, sama. Ternyata ini pelajaran kita. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Tapi Ananda, sebelum kita belajar, sebaiknya kita untuk penyemangat dulu. Ananda nanti kita akan speaking dulu, yaitu tepuk gujob. Sudah pernah dengar? Belum, Pak. Belum pernah. Nah, tepuk gujob ini nanti digunakan untuk pada saat kawan-kawan kita mungkin betul menjawab pertanyaan atau mungkin luar biasa dalam ruangan ini, maka kita hargai dengan tepuk gujob. Caranya tepuk gujob. Gujob. Bisa? Bisa, Pak. Coba tepuk gujob. Gujob. Kurang semangat. Tepuk gujob. Gujob. Oke, itu tadi namanya tepuk Gujob. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Nah, kita belajar di topik A, yaitu aku dan kebutuhanku. Kira-kira kita sebagai manusia punya kebutuhan nggak? Punya, Pak. Punya kebutuhan nggak? Banyak atau sedikit kebutuhan kita? Banyak, Pak. Dan kira-kira semua kebutuhan kita itu terpenuhi atau tidak? Tidak, Pak. Ayo, terpenuhi atau tidak? Yang bilang terpenuhi siapa? Tunjuk space. Yang bilang tidak terpenuhi siapa? Tunjuk space. Oh, begitu ya. Berarti Terpenuhi. tidak terpenuhi. Oke, kita lihat bagaimana konsepnya nanti. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini salah satu kebutuhan kita. Di sini ada dikatakan, kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Wajahmu pucat. Ya kan? Oke, sekarang coba si yang jadi Banu si Man. Kamu Banu, ya kan? Terus yang jadi ini si siapa namamu, Pak Lom? Hah? Fadli. Wah, Fadli. Yang jadi ini si siapa namamu? Tama, Pak. Tama? Ya, siapa namamu Tama? Tama, Pak. Tama, oke. Coba baca, Man. Yang kuat. Kamu kenapa, Banu? Duh, nengoknya ke sana. Kan si Banu itu. Kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Jawab. Aku lupa sarapan. Wajah kamu pucat. Pusat, bukan pusat, ya. Nah, itu. Berarti apa yang dibutuhkan si ini? Si Fadli? Makan, Pak. Makan, ya kan? Sekarang sebutkan macam-macam kebutuhan Anda. Ayo, satu-satu coba. Beberapa orang aja. Dari kelompok 1. Ini kelompok 1 kan kemarin kan? Ya, oke. Apa kebutuhan kamu kira-kira? Satu orang aja. Kebutuhanmu apa kira-kira? Nasi. Kelompok 2? Nasi, Pak. Nasi. Kebutuhan nasi. Kelompok 3? Baju. Oke. Sekarang perhatikan. Oke, betul. Yang dibutuhkan pertama adalah Makan. makanan. Nenek siapa itu? Nenek siapa yang lagi makan? Nggak tahu, Pak. Nenek orang itu, enak kali ya kan lauknya kan? Ada petenya, ada kerupuknya, mesra lagi. Kelompok kedua, yang kedua? Minum. Udah ada yang pernah minum pakai kayak gini? Nggak, Pak. Jujur. Siapa yang udah pernah minum langsung pakai galon-galonnya? Kalau ada yang pernah, besok minum langsung dari bak-baknya. Yang jelas adalah minum, tapi ya tidak harus pakai galon. Pasnya pakai botol atau pakai gelas. Yang ketiga, mandi. Mandi yang diperlukan apa? Air. Mandi apa yang dibutuhkan? Air. Air aja? Sabun. Iya, sabun. Oke, selanjutnya. Menurut kepentingannya, ternyata kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan Primer.
Oke, apa itu kebutuhan primer? Coba Dapat bacakan. Yang kuat. Merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kurang kuat. Merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Oke, tepuk gujap. Jadi kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa? Yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia? Hah? Apa? Yang kuat? Makan. Itu yang pertama. Orang kalau tidak makan akan meninggal duina. Yang kedua? Minum. Orang kalau tidak minum? Haus. Oh, dehidrasi, baru meninggal duina. Yang ketiga? Mandi. Karena kalau nggak mandi? Bau. Siapa yang jarang mandi, Man? Oh, jarang mandi, Man? Enggak pernah lupa? Oke. Kalau mandi pakai sabun nggak? Pakai, Pak. Pakai. Sabun cuci? Piring? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Yang jelasnya pakai sabun mandi. Oke, itu kebutuhan mendasar. Ada lagi kebutuhan mendasar selain itu? Selain makan, minum, mandi, ada lagi? Hah? Tidur kebutuhan enggak? Yang diperlukan dalam tidur apa? Iya, istirahat. Apa? Bantalnya beli enggak? Beli. Oke, selanjutnya kita menuju ke kebutuhan yang kedua. Itu tadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi. Karena kalau sampai ini tidak dipenuhi, maka ya jelasnya tidak akan dapat berlangsung dalam kehidupan atau kehidupannya tidak akan bisa berlangsung secara baik. Ibaratnya pun bisa hidup, mungkin dia akan penyakitan. Mungkin akan terkena penyakit dan itu bisa meninggal duina. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua. Kebutuhan? Coba Rafa, apa itu kebutuhan sekunder? Yang kuat? Merupakan kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah itu. Bisa bilang, Hari? Oke, apa itu kebutuhan sekunder? Merupakan kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda setelah kebutuhan primer terpenuhi. Itu dia. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua yang harus dilengkapi, tetapi kebutuhan ini bisa dibilang nanti. Ya, bisa dibilang nanti. Seandainya pun tidak ada, dia tidak akan berakibat fatal. Itu kebutuhan kedua. Tapi kalau kebutuhan yang primer tadi, kalau itu tidak ada, itu akan berakibat fatal. Tapi kalau kebutuhan sekunder, seandainya barangnya tidak ada, bendanya tidak ada, maka tidak akan berefek fatal. Apa contohnya kebutuhan sekunder? Mesin cuci. Mesin cuci. Termasuk nggak mesin cuci? Termasuk? Yang lain? Hah? HP. HP termasuk nggak? Termasuk, Pak. Termasuk ya? Saat ini termasuk ya? Ini semuanya udah punya HP? Udah, Pak. Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya? 1, 2, 3. Loh, 3 orang. Berarti rata-rata punya HP? Iya, Pak. Berarti HP sudah termasuk kebutuhan sekunder. Tapi seandainya tidak punya nggak apa-apa kan? Bisa minjem HP kawannya ya? Di tukang minjem. Ada lagi? TV, Pak. TV. TV apa TV? TV. Apa televisi? Kira-kira kalau saat ini televisi banyak yang punya nggak? Punya, Pak. Lebih sering nonton televisi apa nonton HP? HP, Pak. HP, berarti nggak punya televisi tidak? Nggak apa-apa. Tapi oke, televisi termasuk kebutuhan sekunder saat ini. Baik, kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Coba baca yang Putri dulu. Nah, kamu. Yang kuat ya, bacanya yang kuat ya. Kebutuhan tersier.
kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha, mensifatkan atau menentukan harga diri. Prestasi atau gengsi. Terus Tepatnya disebut dengan gaya hidup atau kebutuhan mewah. Coba ulang. Yang kuat bahasanya. Yang kuat. Merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha, menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestasi atau gengsi. tepatnya Disebut dengan gaya hidup atau kebutuhan mewah. Kebutuhan wah. Jadi kebutuhan tersier ini bisa dibilang dia adalah kebutuhan mewah. Ini untuk gengsi-gengsian, ini untuk harga diri. Jadi seandainya kita tidak pun mendapatkan kebutuhan tersier, kita masih tetap hidup. Dan kebutuhan kita masih terpenuhi. Apa contohnya kebutuhan tersier? Mobil, Pak. Mobil, oke, bagus. Apa lagi? Emas. Mas Imam. Mas Gatot. Mas Regar, itu. Termasuk? Mas Nasution, termasuk? Enggak ya, tapi di sini emas adalah emas logam ataupun barang berlian. Apalagi selain mobil, emas? Hah? Yang suatu ya? Rumah. Rumah kebutuhan tersier bukan? Bukan, Pak. Rata-rata punya rumah enggak? Punya, Pak. Punya. Berarti rumah bukan kebutuhan tersier. Tapi mungkin yang dimaksud adalah rumah mewah. Yang sampai tingginya 30 tingkat. Di sini ada enggak yang rumahnya tingginya 30 tingkat? Enggak ada. Yang 2 tingkat? Ada enggak? Enggak ada. Tapi yang rumah gedung mewah, yang ruangannya di dalamnya sampai banyak? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Yang di dalam ruangannya banyak, ya kan? Apalagi selain itu kebutuhan tersier? Lift yang untuk naik-naik itu, Pak. Oh, lift yang untuk naik-naik itu? Iya, Pak. Oh, lift tangga kayak di swalayan? Iya, Pak. Rumah siapa di sini yang pakai lift? Gak ada, Pak. Lipstick. Kalau lipstick termasuk tersier bukan? Termasuk? Lipstick termasuk tersier? Iya. Termasuk ya? Mungkin bagi beberapa orang tersier, tapi sebenarnya itu bukan tersier, itu termasuk sekunder. Ada lagi? Barang mewah. Bawang merah. Barang merah. Barang mewah. Barang? Mewah. Siapa yang bilang bawang merah tadi? Bapak. Oh iya. Salah ya kan? Oke, barang merah. Barang merah ya? Barang mewah. Habis nomor 2 warnanya merah sih. Inilah jadinya. Barang mewah. Barang Mewah. merah. Oke. Selanjutnya. Masih ada nggak pelajarannya ini? Ada, Pak. Ada, oke. Berdasarkan prioritas, kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Ini prioritas ya. Prioritas atau kegunaannya. Berdasarkan prioritas, kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang pertama apa? Kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kebutuhan ini sangat penting sekali dan sangat mendesak dan harus dipenuhi. Apa contohnya? Makan. Tuh kan? Yaitu 4 sehat 5 6. 4 sehat 5 Oh, 6. 4 sehat 5 sempurna. Ini makanan. Ini kebutuhan ini sangat penting, sangat mendesak dan harus segera dipenuhi. Bagaimana rasanya kalau Anda tidak mendapatkan makanan? Lapar. Lapar. Kalau sudah lapar apa yang dirasakan? Sakit. Sakit. Yang sakit apanya? Perut. Perut. Setelah perut?
Ada yang sakit ginjal? Kepala. Karena kalau sampai tidak mendapatkan makanan, maka kita akan kekurangan nutrisi, kita akan kekurangan gizi, kita akan kekurangan vitamin lainnya. Setelah makanan apa lagi kira-kira? Yang sangat mendasar dan harus dipenuhi? Minum. Makan, minum. Oke, apa lagi? Pakaian. Baju atau Pakaian. Bagaimana rasanya kalau main-main nggak pakai baju? Kedinginan. Ih, malu apa dingin? Nggak dingin? Oke. Baju aja nggak pakai celana? Pakai. Berarti baju dan celana. Baju dan celana disingkat dengan pakaian. Disatukan dengan pakaian. Yang ketiga, apa kira-kira? Mandi. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Tidur. Rumah. Apa itu? Rumah. Bagaimana rasanya kalau nggak punya rumah? Di mana kalian berteduh? Di mana kalian tinggal? Hah? Di kolong jembatan? Di kolong jembatan jelas air. Berenang-renang nanti kalian kayak ikan duyung. Rumah. Dari gambar rumahnya ini kira-kira rumah mana ya? Ada. Rumah adat mana? Padang. Aceh. Bukan. Siapa yang tahu? Bukan. Hah? Batak. Mandeling, bukan. Mana? Batak Toba. Batak. Ya, betul. Iya, dia orang Batak. Apa margamu? Boru apa? Oh, Boru Mani. Batak Karo ya? Batak Toba? Oke. Ini rumah adat Batak. Cantik kan? Besok kita beli 4. Oke? Di sini 1, 2, 3. Kurang 1 lagi. Besok kita bangun di sini ya. Kita bangun di sini. Yang gede, apa yang kecil? Mainan, Pak. Mainan. Yang gede aja ya. Oke, besok kita bangun di situ. Kebutuhan berikutnya apa kira-kira? Yang mendesak dan harus dipenuhi? Tidur. Tapi di sini bukan tidur. Bukan. Apa itu? Sleeping. Istirahat, Pak. Tuh. Siapa ini? Di sini tertulis Ngarso Sentulodo ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Yang mencetuskan kalimat ini adalah siapa namanya? Ini loh, siapa namanya? Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai Bapak Pendidikan, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tuh. Ada gambarnya kan? Ada, Pak. Berarti kebutuhan kita yang paling mendesak dan harus segera dipenuhi adalah belajar atau pendidikan. Bagaimana rasanya orang yang tidak berpendidikan? Bagaimana rasanya orang kalau kurang ilmu? Bagaimana orang kalau rasanya kurang pengalaman? Tentu dia akan menjadi orang bodoh. Makanya itu kebutuhan yang paling mendasar. Selanjutnya kebutuhan yang mendesak, yang paling mendasar, yang segera harus dipenuhi adalah ini lambang apa? Apa tadi? Kesehatan. Terpenuhi pun makanmu, terpenuhi pun pakaianmu, terpenuhi pun rumahmu dan pendidikanmu. Kalau tidak sehat bagaimana? Iya, kalau nggak sehat mesti sakit. Tapi yang dibutuhkan adalah kesehatan itu kunci utama. Supaya sehat bagaimana? Supaya sehat kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5. 4 sehat 5 6. Tama. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Setelah itu kita nggak cukup makan, kita juga harus punya pakaian. Karena kalau jarang kita berpakaian, otomatis kita akan sering masuk angin. Kita akan penyakitan, akan punya penyakit gatal-gatal dan lain sebagainya. Selain itu kita juga harus punya tempat tinggal. Oke lah, nggak pun punya rumah sendiri, kontrak-kontrak nggak apa-apa. Yang penting harus ada tempat tinggal. Supaya kita tetap terjaga kesehatan. Supaya bisa menjaga kesehatan, tentunya kita harus tahu trik, teknik, dan caranya. Di mana itu diajarkan? Di pendidikan. Oke, itu kebutuhan pertama. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan yang penting dan mendesak yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan kedua. Prioritas kebutuhan yang kedua. Coba baca Boru Manik yang kuat. Kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan penting. Kebutuhan ini penting. Ya kan? Namun kurang mendesak.
untuk dipenuhi? Mandi. Oke. Kebutuhan penting dan mendesak. Ya kan? Kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Kata Fahri tadi mandi. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju? Berarti di sini banyak orang yang jarang mandi ya. Siapa yang jarang mandi? Kerbu aja tiap hari mandi, kok ini nggak mandi. Itu termasuk penting dan mendesak karena demi kesehatan. Oke, nggak apa-apa. Tepuk gocap untuk Fahri. Tepuk gocap. Good job. Good job. Good job. Kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Contohnya di sini adalah Rekreasi. rekreasi. Rekreasi bahasa kita di sini apa? Apa Daus? Rekreasi. Kalau kita bilang di sini apa? Mau dipandai. Iya. Hah? Hiasan. Rekreasi. Main-main. Oh. Kalau kita di sini sering bilangnya round. Round. Round itu penting tapi tidak mendesak. Siapa yang kira-kira yang seminggu sekali round atau rekreasi? Gak ada ya? Nggak ada, Pak. Penting nggak kira-kira rekreasi? Nggak, Pak. Nggak penting ya? Nggak, Pak. Sebenarnya itu kebutuhan yang penting tapi tidak mendesak. Sesekali kita harus rekreasi. Yang kedua hiburan. Hiburan penting nggak? Penting. Apa contoh hiburan yang mudah kalian dapatkan? Lucu-lucu. Hiburan yang paling mudah kalian dapatkan apa? Lucu-lucu. Lucu-lucu kalian dapatkan dari mana? Hah? Dari Tama, ya? Dari kawan yang menghibur. Oke, boleh. Mungkin dari hantu, HP. Hantu. Dari HP kita bisa melihat lucu-lucu. Atau mungkin hiburannya nonton TV, hiburan enggak? Hiburan, Pak. Hiburan main game, hiburan enggak? Hiburan, Pak. Hiburan bermain sepeda dengan kawan, hiburan enggak? Hiburan, Pak. Main layang-layang, hiburan enggak? Main kelereng, hiburan enggak? Hiburan, Pak. Ngecek kawan, hiburan enggak? Enggak, itu bully ya. Enggak boleh. Berarti itu hiburan. Hiburan itu penting, tapi tidak mendesak. Yang berikutnya, yang ketiga. Siapa ya, Nak? Siapa namamu? Haikal, siapa namamu, Haikal? Haikal. Hah? Ya, Haikal. Oke. Baca nomor 3. Perlengkapan untuk belajar anak. Perlengkapan untuk belajar anak. Ini penting, tapi tidak mendesak. Tapi belum punya anak, Pak. Ya maksudnya orang tuamu toh. Ada enggak yang waktu sampai di sekolah dia lupa membawa pulpen? Ada, Pak. Ada. Padahal pulpen itu penting untuk belajar kan? Ya, Pak. Penting. Tapi kenapa tidak kalian bawa? Lupa, Pak. Itu penting, tapi tidak mendesak dan tidak harus segera dipenuhi. Tapi walaupun demikian kalian tetap beli di kantin ya kan? Nah itu. Terus buku tulis, buku gambar, itu penting nggak? Penting, Pak. Penting tapi tidak mendesak karena itu mudah untuk didapatkan. Baru yang keempat, alat elektronik seperti TV, AC dan kulkas itu penting tapi tidak mendesak. Sekarang di rumah siapa yang sudah punya TV? Oke, di rumah siapa yang TV-nya rusak? Rusak TV-mu? Loh kok sama kita? TV-mu rusak juga? Berarti nggak bisa ditonton? Kaman? Bisa juga, Pak. Rusak juga? Cuma nengokin aja. Pari juga? Berarti nggak pernah nonton TV? Wih, Bapak nonton TV kalau pas main-main ke warung kopi. Baru nonton TV. Karena di rumah ada TV memang, tapi rusak. Cuma nengokin aja. Karena ternyata itu adalah kebutuhan yang penting, tapi tidak Rasa. mendesak. Yang punya AC siapa? Garuk-garuk mal. Saya yang punya AC. Nggak ada, Pak. Oke, huruf apa yang paling dingin? B. Kenapa B? Oke, betul. Tepuk gocap. Gocap. Tahu dari mana kemari? Huruf apa yang? Iya, Bapak baca AC ini tadi ingat. Huruf apa yang paling dingin? Ternyata huruf B. Kenapa huruf B? Gara-gara dengan Iya, karena diapit oleh A sama C, makanya dingin. Oke, mantap. Nanti tak kasih apa ya?
Tak kasihani nanti kamu ya. Fahri. Terus kulkas. Rumah siapa yang nggak punya kulkas? Nggak punya juga? Oh punya, 2 orang. Nah, karena kulkas ini ternyata sekarang menjadi kebutuhan penting. Tapi tidak mendesak. Survei membuktikan di antara kalian yang 19 orang, yang 17 orang punya kulkas, yang 2 orang tidak punya. Karena apa? Itu kebutuhan memang penting, tapi tidak mendesak. Bapak di rumah punya kulkas 2. Rusak semua. Terakhir yang 1 jadi lemari makanan. Oke. Berikutnya, kebutuhan yang penting namun kurang mendesak. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah yang dicontohkan di sini, make up. Make up. Siapa yang suka make up? Laki-laki jangan tunjuk tangan. Akmal tunjuk tangan apa garo-garo? Oke. Gawat ini. Kupikir Akmal butuh make up juga. Saya laki-laki, saya punya make up. Itu dimainkan pada saat bermain kesenian. Rajana. Loh, main kuda kepang kan perlu make up. Ya kan? Ya, Pak. Nah itu. Rajana. Tapi make up di sini yang dimaksud di sini adalah dimaksud di sini adalah untuk kaum putri. Baik, itu tadi kebutuhan yang kedua. Kebutuhan pertama tadi penting dan mendesak yang harus segera dipenuhi. Oke. Berikutnya kebutuhan yang kedua, kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Yang ketiga, loh mana ini? Menuju ke 3. Kebutuhan yang kurang penting namun mendesak. Kebutuhan ini kurang penting namun mendesak. Apa itu? Peralatan masak yang rusak. Penting tapi kurang mendesak. Akhirnya apa? Karena kurang mendesak maka peralatan masaknya bisa tukang-tukangi. Atau mungkin pada saat ini nggak ada, masaknya mungkin diganti dengan membeli mie instan. Hanya cukup dengan air panas, cukup. Yang penting bisa makan, bisa masak. Kuota internet. Kalau pakai data kalian habis, kan penting ya kan? Nggak bisa main game. Kalau malas beli, apa yang terjadi? Jumpai kawan, main hotspot. Hobi kali menghotspot ini, Akmal ini. Lanjut, peralatan yang berikutnya. Peralatan elektronik yang penting dan dalam kondisi rusak. Contohnya mesin cuci. Mesin cuci kalau rusak, kan bisa kita pakai mesin diri ya kan? Bisa aja digosok sendiri ya kan? Yang penting. Terus untuk masak nasi apa namanya? Rice cooker. Seandainya pun nggak ada rice cooker kan bisa kita masak menggunakan api ya kan? Pakai kompor kan? Rupanya kompornya rusak juga. Kan bisa pakai membuat tungku sendiri, pakai kayu api. Rupanya hujan. Gimana caranya? Kayu apinya nggak ada. Ngambil dinding rumah. Rumahnya udah tinggal semua. Semuanya tetap bisa diantisipasi. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Contohnya, beli peralatan elektronik padahal yang lama masih berfungsi. Jadi punya HP 1 aja, nggak perlu harus 6. Nggak perlu harus 2. Terus kendaraan mewah. Selagi ada motor atau kereta, nggak perlu harus segera beli mobil. Perhiasan. Ini juga nggak usah dipaksakan. Memang ini kurang penting dan kurang mendesak. Tapi seandainya punya, ya nggak apa-apa. Berikutnya liburan ke luar negeri, alah, Tompek, Batahan bisa ya kan? Pantai Karo, Natal bisa ya kan? Nggak perlu harus ke luar negeri. Kalau mau ke luar negeri gampang, tengok aja HP, ketik luar negeri, air terjun Niagara, Menara Opel, yang di Paris, Menara Apple. Terus kalau mau nengok Candi Borobudur tinggal tengok dia tuh. Selesai kan? Nggak usah repot-repot. Yang terakhir, aksesoris perhiasan rumah. Terkadang rumah-rumah mewah ini banyak aksesorisnya. Di situ ada tulisan-tulisan Arabnya yang megah.
Di situ ada pipet, almari yang canggih, yang megah. Di situ ada apa namanya? Lipnya. Itu nggak begitu penting dan tidak begitu mendesak. Oke, selanjutnya. Bapak siapa ini? Bapak Daus. Bapak Daus. Sekarang tugas untuk Ananda. Apa tugasnya? Buatlah 3 kelompok dalam diskusi. 1, 2, 3. Oke, sudah pas. Kelompok sudah kita bentuk. Sudah terbentuk. Kelompok 1 diberi nama kelompok hijau. Tugasnya itu, tuliskan nama-nama barang yang sifatnya penting dan mendesak. 3 saja. Oke? Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 namanya kelompok apa? Warna-warni. Kelompok 2 namanya kelompok merah. Coba buat catatan. Tuliskan nama-nama barang yang sifatnya tidak penting dan mendesak. Oke, itu tugasmu. 3 saja. Bertiga ya, diskusi. Baru kelompok 3. Kelompok apa namanya? Hah? Betul. Kelompok kuning. Coba baca, Daus. Yang kuat. Tuliskan nama-nama barang yang sifatnya penting dan tidak mendesak. Tuliskan nama-nama barang yang sifatnya penting dan tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Tadi sudah dicontohkan ya kan? Kalau Anda konsentrasi belajar pasti tahu. Baru yang kedua. Ini tugas kedua. Berarti tugasmu 1. Ini udah dibuat. Ya, ini kelompok hijau 1 ini. Ini tugas untuk kelompok merah. Ini untuk kelompok kuning. Selain itu kalian harus mengerjakan ini. Oke? Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Siapa namamu, Tama? Nama, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Apakah HP termasuk kebutuhan primer? Apakah HP termasuk kebutuhan primer? Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab? Menjawab, Pak. Menurut saya, apa termasuk kebutuhan sekunder? Karena sekunder karena bukan kebutuhan utama. Menurut siapa namamu, Akmal? Akmal? HP termasuk kebutuhan sekunder. Karena HP bukan termasuk kebutuhan utama. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dengan jawaban Akmal? Fahri setuju. Fahri aja? Ada apa setuju? 1, 2, 3, 4. Ambil lidi, lompat-lompat. Oh, setuju semua. Oke. Ternyata HP termasuk kebutuhan sekunder. Boleh punya, boleh tidak. Kan di sini ada yang beberapa orang yang tidak punya HP kan? Ya, Pak. Berarti kan itu bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan utama ya kan? Oke. Itu jawabannya. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak. Berarti langsung ke tugas ya? Oke, langsung ke tugas. Ini tugasnya silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit bisa? Bisa? Oke, 5 menit. Karena nanti satu-satu orang harus berdiri di tempatmu, di posisimu untuk membacakan jawabanmu. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Ya. Disebutkan 3 aja. Ya, 1 aja. Bukunya jangan dilipat, nanti gampang rusak. Dibuka gini aja. Bukunya ada apa? Jangan dilipat, ada apa? Nanti gampang rusak bukumu. Kelompok. Boleh. Tapi dibahas sesuai dengan tugasnya. Kelompok hijau kan? Berarti kalian menuliskan tiga macam. Ini yang kalian jawab ya. Nih. Sama ini nih. Baru ini nanti siapa yang akan bacakannya ke depan? Bisa ya? Cici. Kepalanya jangan diletakkan di atas meja. Nanti tidur.
Man, jarak 2 jengkal dari meja. Kalau nulis. Yang dua Pak. Yang hijau merah. Nah, kalian ngerjakan itu juga. Berarti yang dikerjakan 2. Yaitu bagian sesuai warnamu sama yang ini. Makanya waktunya 10 menit. Oke? Kita mulai dari sekarang ya. Apa tadi Pak? Ini Pak. Udah selesai? Ah, segera. Kelompok. Kan kerja kelompok. Kalian membaca. Kalian tulis. Boleh? Satu kelompok, satu orang yang nulis boleh. Terus tentukan siapa nanti yang membacakan ke depan. Ya. Aku yang nulis udah. Kenapa Daus? Lapar? Yang sudah selesai langsung saja katakan sesuai kelompoknya. Izin Pak, kelompok hijau sudah selesai. Izin Pak, kelompok kuning sudah selesai. Izin Pak, kelompok merah udah selesai. Izin Pak, kelompok merah nggak selesai-selesai. Udah selesai kelompok merah? Oke, mantap. Karena udah selesai maka saya kasih tepuk mantap. 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 Mantap kali Pak. Bisa? Tepuk mantap. 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 Mantap kali Pak. Mantap kali Pak. Betul udah selesai kelompok merah? Cepat kali. Yang ini juga udah selesai? Oke. Siapa nanti yang bacakan ke depan? Di bawah belum. Yang bacakan ke depan nanti siapa? Siapa nawak? Yang dua itu ditulisin 1 atau 3? 3 juga. Ya, kelompok merah sudah selesai. Bagaimana kelompok hijau dan kuning? Apakah kelompok dan hijau dan kuning akan segera menyusul untuk kelompok merah? Dan apakah yang akan terjadi? Apakah kelompok merah akan tersaingi oleh kelompok lainnya? Mari kita saksikan setelah pesan-pesan berikut. Oke, iklan dulu, iklan. Ini kan ada 3 Bro. Yang itu yang warna biru. Yang warna biru di atasnya. Warna merah di bawah. Salah. Ya, kelompok hijau? Belum? Belum, Tot. Bapak pikir udah lo tadi. Oke, kelompok hijau sudah selesai. Bagaimana nasib kelompok kuning? Apakah dia akan semakin menguning, kemudian coklat dan hitam dan menjadi membusuk? Kelompok kuning, nama-nama barang sifatnya penting dan tidak mendesak. Tadi sudah Bapak sebutkan. Tadi sudah sama-sama kita bahas. Si Aikal gemes sekali Mal, sampai gini. Gitu. Sudah selesai. Oke, kelompok kuning sudah selesai. Sekarang saya undi. Kelompok manakah yang akan menyajikan ke depan terlebih dahulu? Kelompok manakah yang berani menyajikan dulu ke depan? Sabar. Merah, kuning, hijau. Hijau, kuning, merah. Kuning, merah, hijau. Mana duluan? Boleh. Kelompok kuning boleh. Kelompok hijau boleh. Kelompok merah boleh. Mana duluan? Jangan ragu. Jangan ragu. Tunjukkan ekspresimu. Tunjukkan semangatmu.
Aku pasti bisa. Kalau salah Pak, nanti. Yang penting berani dulu. Kalau salah urusan nanti. Yang penting berani dulu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita. Ini pelajarannya makin asik ini. Apa ada Pak? Kalau ngomong jangan kecil-kecil. Tadi kan ingat yang raun-raun itu yang bereaksi. Kenapa? Ada. Oke. Sabar. Bereaksi. Yang bereaksi itu. Udah. Iya, Ini ngomongnya kok kayak orang mau mencuri sesuatu. Baru apa? Hah? Man. Udah. Hiburan, sabar. Baru. Hiburan baru. Salah. Oke. Karena tadi kelompok merah duluan yang sudah selesai. Yang sudah selesai duluan, maka kita persilahkan kepada kelompok hijau untuk membacakannya terlebih dahulu. Silakan, 2 orang ke depan. Yang satu membacakan hasil kelompoknya, yang kedua bacakan ininya. Jadi cara membacakannya gini. Hasil diskusi kelompok hijau. Nama-nama barang yang sifatnya penting dan mendesak. 1. 2. Itu. Ayo silakan 3 orang. Ada Pak sama Fahri boleh. Si Silvi sama Silva boleh. Gak apa-apa. Ayo. Cepat, waktu terus berjalan. Nanti jam pelajaran kita habis. Oke, boleh. Mana aja kemudian boleh. Oke, ternyata si Akmal sama si Rafa 2 orang aja. Bukumu mana Rafa? Atau pakai bukunya Akmal pun boleh. Kau tiap hari lewat bawah rumahku kemana Rafa? Oh, rekreasi. Hah? Kami dari kelompok. Jangan di situ, ke situ aja. Nanti gambar Pak gurunya kena. Oke, bacakan. Mobil perhiasan sama rumah mewah, tulis sama rumah mewah. Rumah mewah. Ya baca aja. Rumah mewah. Kami dari kelompok kuning ingin membacakan diskusi hasil diskusi. hasil diskusi kami. Soalnya baca dulu. Berapa? Kelompok kuning. Tuliskan nama-nama barang yang sifatnya penting dan tidak mendesak. Oke, 1. 1. Mesin cuci. 2. Mobil. Bacanya gini aja. Oke. 3. Kulkas. Mesin cuci, mobil, kulkas. Oke. Tepuk mantap. Oke, berikutnya. Sekarang gantian coba si Rafa yang baca. Untuk nomor 2. Kelompok hijau, merah, dan kuning menuliskan nama-nama barang yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak. 1. Lip. 2. Lip. AC. 3. Emas atau perhiasan. Oke, boleh. Tepuk good job. Oke, terima kasih untuk kelompok kuning. Mantap. Kelompok kuning ya. Berikutnya nilainya nanti. Nilainya nanti. Kelompok kuning sudah. Kelompok berikutnya. Oke, kelompok merah. Ya. Oh, kelompok hijau ternyata. Kelompok merah yang udah selesai duluan belum menyajikan. Geser sedikit biar. Nah, terus. Kami dari kelompok hijau ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Oke, langsung. Tuliskan nama-nama barang yang sifatnya penting dan mendesak. Nama-nama barang yang sifatnya penting dan mendesak. 1. Makanan. 2. Kesehatan. Nama barang lo ini. 2. Nama barang. Minum. Air yaitu untuk minum. Berikutnya. Rumah. Rumah atau tempat tinggal. Oke, boleh.
Baru yang nomor 2. Gantian Silvi. Nomor 2. Nama-nama barang yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak menurut kelompok hijau. HP tidak penting dan tidak mendesak. Mobil tidak penting dan tidak mendesak. TV tidak penting dan tidak mendesak. Sebenarnya itu termasuk penting tapi tidak mendesak, ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tepuk mantap. 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 Oke, mantap kali, Bah, kelompok hijau. Jadi di kelompok hijau tadi, untuk bagian nomor 2 itu termasuk yang Anda sebutkan, itu adalah kelompok penting tapi tidak mendesak. Jadi jawaban nomor 2 masih kurang tepat. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya, terakhir, kelompok merah. Kelompok merah. Kenapa? Lapar. Kelompok merah disajikan oleh Boru Manik dan Boru Nasution. Geser sedikit. Awas, kena sepak Pak Guru. Geser lagi sedikit. Oke. Bacakan. Membaca dari hasil kelompok 2. Kelompok merah. Tuliskan nama-nama barang yang sifat tidak penting dan mendesak. 1. Raun-raun. 2. Hiburan. 3. AC, TV, dan kulkas. 1 raun-raun. 2 hiburan. 3 AC, TV, dan ini nama barang. Nama barang yang sifatnya itu dia barang yang sifatnya tidak penting tapi mendesak. Nama barang. Bagaimana kelompok merah? Bagaimana kelompok merah? Yang diminta di sini adalah nama barang, ya. Nama barang yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak. Sifatnya tidak penting dan mendesak. Contohnya HP. HP itu tidak penting, tapi mendesak. Ya. Berikutnya kulkas. Kulkas bukan. Kulkas itu termasuk tidak penting dan tidak mendesak. Mesin cuci itu termasuk tidak penting dan tidak mendesak. Ini yang penting, yang tidak penting tapi mendesak. Obat-obatan tidak penting kan? Tapi terkadang mendesak kan? Nah itu dia. Rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Nyapu. Yang diminta adalah barang yang tidak penting dan mendesak. Hayo. Oke, silahkan nanti diulas kembali ya. Terima kasih. Berikutnya yang kedua. Nama-nama barang yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak. Nama-nama barang yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak. Mobil, perhiasan, rumah mewah. Iya, mobil, perhiasan, rumah mewah. Tidak penting dan tidak mendesak. Tepuk mantap. 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 Mantap kali, Pak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke. Mantap kali, Pak. Jadi Ananda, berdasarkan tugas ini, ya, berdasarkan tugas ini, di antara 19 orang ini, di antara semua yang hadir ini, rata-rata kalian sudah mampu, 70% sudah mampu menelaah, menyimpulkan, ya, menelaah, menyimpulkan, dan mengambil makna dari inti pelajaran kita kali ini. Atau bisa dibilang, kalian sudah tahu apa itu kebutuhan primer. Jelasnya kebutuhan yang wajib ada dan harus segera dipenuhi. Itu kebutuhan itu termasuk penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Harus makan, harus minum. Harus ada air,
untuk mandi dan lain sebagainya. Berikutnya kalian juga sudah bisa membedakan menelaah arti kebutuhan setelah primer yaitu sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu bisa dibilang kebutuhan itu penting, ya, barang yang sifatnya tidak penting dan mendesak. Itu golongannya seperti itu. Berikutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu sifatnya penting dan tidak mendesak. Boleh ada, boleh juga tidak. Kok pada diam semua? Oke, selanjutnya kita menuju ke, aduh, kemana ini? Oke, ternyata pelajaran kita habis. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anakku yang baik. Semangat dalam belajar agar pintar, supaya kelak menjadi manusia sukses dan bermoral. Tepuk good job. Good job. Good job. Good job. Oke, tepuk mantap. 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 Mantap kali, Pak. Baik, Ananda, kesimpulannya mulai saat ini Ananda juga harus bisa membedakan mana kebutuhan yang harus, mana kebutuhan yang kurang harus, dan mana kebutuhan yang tidak harus. Jadi untuk mencapai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, itu tergantung kepada segi masing-masing, tergantung kepada bidangnya masing-masing. Ada yang bilang tadi sesuai pertanyaan Tama, apakah HP itu termasuk kebutuhan primer? Bagi seseorang, HP termasuk kebutuhan primer. Bagi seseorang. Ini saya ulas lagi jawabannya. Tapi ada juga yang mengatakan HP termasuk kebutuhan sekunder. Di mana letak perbandingannya? Di kebutuhan primer. Karena ada orang yang mencari hidup dengan menggunakan HP. Apa contohnya? Lip. Lip streaming. Ada orang yang mencari hidup dengan menggunakan HP. Shopee. Nah, itu dia. Dia itu menggunakan menggunakan HP sebagai alat media jual beli. Mungkin dengan menggunakan HP dia gunakan untuk bisnis. Dari jual beli, bisnis itu akan menghasilkan uangnya tentunya untuk mencukupi kehidupan, untuk mencukupi kebutuhan. Makanya HP bisa dibilang primer, juga bisa dibilang sekunder, tergantung kepada manfaatnya. Namun secara global, kenapa? Kaget, Pak. Aku enggak. Namun secara global, yang paling primer itu apa? Makanan. Minuman. Tempat Tinggal. Menggunakan siapa bilang sambal? Mandi menggunakan sambal. Bagaimana rasanya mandi menggunakan sambal? Anget. Panas. Oke. Sekarang karena kita sudah selesai di ujung pembelajaran, Bapak ajarkan sebuah lagu. Lagunya gini. Kamsa arigato, thank you very much. Kamsa arigato, thank you very much. Syukron, terima kasih, matur nuwun. Bisa. Kamsa bahasa Kamsahamnida. Kamsa bahasa Cina, arigato bahasa Jepang. Thank you very much. Inggris. Kamsa arigato, thank you very much. Syukron Bahasa Arab. terima kasih. Bahasa Indonesia. Matur nuwun. Bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa. Nanti kita juga pakai bahasa Nias, pakai bahasa Karo, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Mandeling, oke? Coba kita mulai. 1, 2, mulai. Jangan tepuk dulu, jangan tepuk. Pakai mulut aja dulu. 1, 2, mulai. Kamsa arigato, thank you very much. Kamsa arigato, thank you very much.
Sukron terima kasih, matur nuwun. Pakai tepuk. Kamsa arigato. Thank you very much. Kamsa arigato. Thank you very much. Sukron terima kasih, matur nuwun. Sambil berdiri biar semangat. Sekarang pakai bahasa Batak ya, bukan matur nuwun tapi mauliate. Mauliate. 1, 2, mulai. Kamsa arigato, thank you very much. Kamsa arigato, thank you very much. Sukron terima kasih, mauliate. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Baik, Ananda, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan jumpa pada episode berikutnya, pada session berikutnya. Tentunya dengan pelajaran yang lebih menarik lagi. Mau nggak belajar kayak gini? Siapa ini? Pak Dalang ya. Jadi, sebagai motivasi, tadi dikatakan di kalimat terakhir, kita harus menjadi orang yang bermoral. Ya, menjadi orang yang bermoral. Makanya oke. Sebagai orang yang bermoral, maka tentunya Ananda juga harus bisa menjaga sikap. Harus bisa menjaga sikap, harus bisa menjaga ucapan, harus bisa menjaga tutur kata, harus bisa menjaga apa namanya ini? Cara berpakaian. Cara berpakaiannya tetap harus dijaga, tutur katanya juga harus dijaga, sikapnya juga harus dijaga. Jangan sering berkata kotor, ya kan? Jangan sering berkata kotor, jangan suka membuli, dan jangan suka membanding-bandingkan antara orang satu dengan yang orang lain atau membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki hal yang tidak sama, Makanya itu adalah kunci dari moral. Kita tetap konsentrasi kepada koreksi diri aja. Artinya yang sering disebut dengan introspeksi diri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, jika demikian silakan tutup bukunya. Dan kita akan menuju pulang, maka silahkan pimpin doanya malu. Silahkan pimpin doanya, doa penutup. Siap, Ras. Mari bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ananda, dipersilakan pulang, hati-hati di jalan, sampaikan salam saya kepada orang tua Ananda masing-masing. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok kuning duluan.